Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayol hadirun sidang Jumat rahimakumullah. Satu kenyataan yang tidak bisa kita tampik, hamba setiap manusia pada hakikatnya lemah tak berdaya. Manusia dibentuk oleh berbagai macam karakter, dibentuk lingkungan, dibentuk oleh faktor-faktor alam, cuaca, bahkan ideologi. Setiap manusia hidup lalu hadir, muncul dengan epistemic community-nya. Tapi itu semuanya nisbi, relatif, dan bisa berubah-ubah. Ketika kita menyebut sifat-sifat manusia, sifat-sifat yang bisa dibentuk oleh alam, maka sebenarnya itu bukan sifat yang sebenarnya. Sifat sejati, sifat primordial dari setiap manusia adalah sifat kehambaan, sifat ubudiyah. Karena sadar atau tidak, jujur atau tidak, setiap manusia pada prinsipnya lemah, dhaif, tidak berdaya. Karena semua makhluk termasuk manusia itu dilahirkan Allah SWT. Kesadaran bahwa dirinya lemah itu universal. Persoalannya adalah apakah sang hamba akan bersedia mengakui atau tidak, menyadari atau tidak. Dan hanya menyatakan hanya Allah Akbar, hanya Allah yang agung, hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang memberikan petunjuk. Ada secuil saja asumsi, perasaan bahwa kita mampu, kita bisa, bahkan kita berada, kita merasa ada, menjadi sesuatu yang sangat problematik dalam prinsip ketauhidan kita. Sudah jelas bahwa Islam itu adalah agama tauhid. Agama tauhid tidak selesai hanya sekadar kita di lisan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah bil lisan tanpa kesadaran fil qalbi dalam hati, tanpa aplikasi dalam keseharian dalam tindakan nyata, maka kita tak ubahnya seperti burung beo ataupun mesin penjawab telepon. Kesadaran kita sebagai makhluk yang bertauhid, alhamdulillahnya Allah yang Maha Kasih Maha Sayang menuntun kita agar senantiasa nyambung kepadanya. Itu kenapa Allah melalui Rasulnya dalam risalahnya menuntun kita untuk senantiasa connect, senantiasa nyambung kepada Allah. Karena begitu tidak nyambung kepadanya, peluang kemusyrikan sangat besar. Prinsip ketersambungan itu silatun yang kemudian diejawantahkan dalam prinsip as-sholat. Itu kenapa ketika Rasulullah menjelang akhir hayatnya
memberikan satu wasiat, wanti-wanti yang tiada tara, yaitu ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Ummati adalah pesan-pesan kolektivitas, pesan-pesan agar kita menjaga persatuan dan kesatuan, tidak tercerai-berai, memiliki sikap dan prinsip kerukunan, sementara as-sholah, as-sholah, as-sholah adalah prinsip ketersambungan. Sayangnya, sholat selama ini yang kita kerjakan 5 waktu sebagai maktubah, sebagai yang fardu, dan insya Allah ditambahkan dengan sunnah-sunnah rawatib, begitu juga dengan sunnah-sunnah atau nawafilah yang lain. Kita merasa menjadikan setiap aktivitas sholat itu berhenti sebagai ritus individual, sebagai ritus individu yang hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Kegagalan pertama adalah sholat tidak memberikan asar sama sekali, tidak memberikan dampak sama sekali. Orang yang sholat dengan yang tidak sholat sama-sama pemarah, sama-sama pendendam, sama-sama suka culas, licik, bahkan mungkin saling menjegal satu sama lain. Koruptor mungkin dia sholat, atau mungkin ada seorang koruptor yang juga tidak sholat. Apa yang membedakan antara muslim dengan yang bukan muslim ketika dirinya dalam kehidupan keseharian tidak memberikan efek atau berubah sama sekali? Ini lantaran kegiatan sholat semata hanya peristiwa di atas sajadah, hanya peristiwa antara dirinya dengan Tuhannya. Kegagalan pertama. Yang kedua, setiap hamba berasumsi bahwa sholat itu adalah sesuatu yang harus diberikan kepada Allah. Seakan-akan Allah butuh sholat kita. Seakan-akan Allah itu mengharapkan kita sholat. Seakan-akan Allah menginginkan kita sholat. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu kaya, tidak butuh apapun. Bahkan tidak butuh ibadah semua makhluk di muka bumi. Kitalah yang butuh kepada Allah. Kitalah yang mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan senantiasa terjaga ketersambungan kita dengan Allah. Itu kenapa sebenarnya dalam menyatakan diri dengan sholat, itu kita mulai dengan menyerah dengan takbir, muftatahatun bitakbir, wa muhtatamatun bitaslim. Lalu kita tutup dengan salam. Ketika kita berasumsi bahwa Allah butuh sholat, seakan-akan kita sedang memberikan upeti atau pajak spiritual kepada Allah. Sama sekali tidak. Allah tidak butuh semuanya itu. Kita justru butuh bimbingannya, butuh hidayahnya. Karena kita menyadari Allahu Rabbul Alamin. Allah itu pengatur, pengayom, pembimbing, murabbi seluruh alam. Bukan Rabbul Muslimin, bukan Rabbul Muttaqin atau Rabbul Arabi, tapi Rabbul Alamin. Kemudian dalam prinsip sholat, kenapa dalam Al-Quran perintah-perintah sholat selalu beriringan dengan zakat? Aqimis sholat wa ita'iz zakat. Kerjakan sholat, tunaikan zakat. Kerjakan sholat, tunaikan zakat. Perintah ini selalu beriringan, seperti dua paket yang tidak bisa dilepaskan. Bukankah di awal kita menyatakan, berasumsi bahwa sholat itu semata berhenti sebagai ritus pribadi antara hamba dengan Allah? Benar. Lalu kita kemudian berasumsi bahwa zakat adalah ibadah sosial. Bisa benar. Yang menjadi penting adalah jangankan sholat, jangankan zakat, ataupun puasa. Fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap kedipan mata, helaan nafas, itu diawasi Allah dan mestinya didedikasikan hanya untuk Allah. Bukankah kita sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin? Kesadaran inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu jangan sampai diasumsikan bahwa aku punya sholat, aku punya ibadah. Tidak. Prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, prinsip tauhid ini, jangan coba-coba kita mengklaim, mengakui segala sesuatu atau satu hal saja yang sebenarnya tidak pernah kita miliki. Seorang yang mengakui sesuatu atau menghaki sesuatu yang bukan miliknya, kosong, dialah pencuri. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala apa yang di langit dan bumi itu haknya Allah, milik Allah, semuanya dari Allah. Tiba-tiba kita merasa memilikinya.
termasuk kita merasa memiliki amal, termasuk kita merasa memiliki sholat, termasuk kita merasa memiliki kekuatan untuk menyelenggarakan sholat. Gara-gara kita merasa memiliki inilah titik awalnya menjadi kacau, sehingga kita berasumsi bahwa yang kita lakukan ini adalah diberikan, diperuntukkan untuk Allah. Jika ini yang berlangsung, maka dipastikan kita transaksional. Saya merasa punya sholat, saya berikan kepada Allah, maka saya berhak meminta kepada Allah untuk minta ini, minta itu, dan seterusnya. Kita memohon ini, memohon itu. Seakan ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat dan sebagainya, seperti proposal, seperti upaya untuk merajuk dan meraih Allah. Dalam hal ini, subhanallah yang amma yasifun, kita telah mencoba menyamakan Allah seperti hanya makhluk-makhluk yang lain. Kalau meminta sesuatu harus direbut, dirajuk lebih dahulu. Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Al-akhir kembali kepada prinsip kenapa sholat beriringan dengan zakat. Insya Allah pada khutbah sebelumnya Al-Hakir pernah menyampaikan bahwa sholat itu perintahnya dengan aqimis sholat, bukan if'alis sholat, bukan kerjakan sholat, tapi bangkitkan sholat. Aqim adalah fil amar dari kata qoma yaqumu qiyaman. Kata qoma yang artinya berdiri, tegak berdiri, yang kemudian masdarnya menjadi qiyaman, itu satu mushtaq, satu akar kata dengan kata kiamat yang kita sebut sebagai hari akhir. Padahal kiamat adalah kebangkitan, kebangkitan dan kesadaran. Dalam hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan manfaat apapun. Dalam kiamat semua gunung-gunung terlepas. Al-Quran begitu banyak menggambarkan tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha diantaranya. Al-Quran juga menggambarkan bagaimana ketika gunung-gunung dilepaskan seperti kapas dan seterusnya. Jika kita sudah menyadari bahwa di dalam Al-Quran ada teksnya, ada bunyinya, ada namanya. Di dalam semesta ada gunung, maka dalam Al-Quran ada diksi gunung. Di dalam semesta ada air, dalam Al-Quran ada air. Itu adalah kitab-kitab Allah, kalam-kalam Allah. Ada satu lagi kitab Allah, yaitu kita semuanya. Manusia adalah kalimatullah. Manusia adalah firman Allah itu sendiri. Maka sinkronisasinya di alam semesta ada gunung, di kitab juga ada gunung, di dalam diri kita juga ada prinsip kegunungan, ada prinsip keairan, dan seterusnya baik secara jasmani, nafsani maupun rohani. Ketika gunung-gunung dilepaskan, berarti ketika ego-ego dalam kita itu lepas. Tidak ada yang namanya ketersambungan aqimus sholat kalau tidak terjadi kiamat di dalam diri kita. Nyatanya sebelum sholat masih banyak urusan-urusan dunia kita yang menempel sehingga tidak ada kiamat dalam diri kita, sehingga tidak terjadi ketersambungan. Karena saking diwanti-wantinya, sebelum sholat saja segala apa yang melekat kepada kita diminta untuk dilepaskan, entah itu bernama harta, jabatan, kekayaan, atau mungkin popularitas, nama baik, kehormatan dan sebagainya yang semuanya sifatnya dunia. Ketika sholat berakhir dalam bentuk salam, kita diminta untuk menunaikan zakat. Zakat terjadi kekeliruan lagi. Karena zakat diartikan bahwa saya punya harta, maka saya harus berikan kepada yang tidak mampu. Ini kekeliruan yang besar. Zakat adalah satu kesadaran di mana sebenarnya aku tidak punya apa-apa. Tapi karena ada harta Allah yang sedang dititipkan kepadaku, dan ini bukan hakku, tapi haknya Allah, maka aku harus serahkan kepada Allah. Karena Allah tidak membutuhkan harta itu, maka Allah memberikan saluran-salurannya, yang kemudian disebut sebagai 8 golongan itu, ataupun yang lain. Jadi ketika kita memberikan zakat dengan asumsi bahwa aku atau saya memberikan harta kepada orang lain, itu jelas satu kesombongan. Tapi justru yang semestinya terjadi adalah hamba memberikan harta karena ini bukan milikku, ini bukan hakku, ini milik Allah. Bukankah al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun indaka rabbika thawaban khairun wa khairun amal. Bahwa yang namanya harta anak-anak adalah sekadar hiasan dunia. Kalau hiasan itu bukan yang prime, bukan yang utama. Itu cuma titipan-titipan, aksesoris saja.
Sementara wal baqiyatu sholihat, kesadaran bahwa segala kemanfaatan itu harus diberikan seluas-luasnya adalah prinsip yang tidak bisa diabaikan, karena segalanya milik Allah, kembali kepada Allah, diperuntukkan kepada Allah. Aqimis sholat wa ita'iz zakah. Sholat dimulai dengan perintah kiamat, perintah keterlepasan kita dari berbagai anasir selain Allah, baru terjadi ketersambungan. Begitu nyambung tetap dijaga dalam keseharian kita ita'iz zakah. Di ujung akhir Al-Fakir akan menyampaikan zakat artinya penyucian. Tazkiyatun nafs, seperti dalam diksi itu, adalah penyucian diri. Kalau zakat diartikan sebagai menyucikan harta, salah apa harta? Kalau 2,5% hanya untuk membersihkan harta, maka kita korupsi saja sekian triliun, lalu kita bersihkan dengan zakat, maka harta kita akan bersih. Itu persoalannya bukan demikian. Yang sedang dibersihkan adalah hati kita menempel dengan harta itu. Dengan kita berzakat, Allah mengendaki agar tidak ada attachment, tidak ada kemelekatan hati kita dengan harta-harta itu. Ada panggilan zakat, berikan. Ada panggilan sedekah, berikan. Ada panggilan infak, berikan. Ini untuk menunjukkan bahwa hati kita tidak melekat dengan apapun, termasuk harta yang ada pada kita. Kesadaran seperti ini saya kira menjadi penting untuk kita renungkan bersama. Demikian renungan Al-Fakir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrut tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin.